Selamat pagi, Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM. Kita ketemu lagi di talk show interaktif Pojok Demokrasi, edisi hari ini di Jumat 20 Agustus 2021. Nah, kali ini kita ketemu dengan kawan-kawan dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang, yang siap untuk berbagi informasi, pengetahuan terkait dengan kesiapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Nah, seperti biasa nanti saya juga akan undang Anda untuk bisa berkolaborasi, bisa manfaatkan 871717 untuk pertanyaan-pertanyaan Anda seputar tema kita hari ini, yaitu tentang pola penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya melalui sambungan Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini adalah Pak Ahmad Zani, SIP. Beliau ini adalah anggota Bawaslu Kabupaten Jombang, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Saya sapa dulu yang sudah hadir bersama dengan saya kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Zani. Waalaikumsalam, selamat pagi warga Jombang. Apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Terlihat sehat dan bugar ini. Semoga memang benar begitu ya Pak ya? Ya. Oke. Oke, kawan-kawan Bawaslu, semoga semuanya masih tetap dalam kondisi yang sehat dan semangat untuk saat sekarang ini. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang pola penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Meskipun masih tahun 2024 nanti, sekarang 2021, sekitar 2 tahun ke depan, ini persiapan-persiapan masih terus dilakukan, bahkan semakin kesini juga nampaknya ritmenya semakin semakin kencang ya kawan-kawan Bawaslu ini untuk mempersiapkan pemilu dan pemilihan di tahun 2024 nanti. Nah, sebelum itu mungkin bisa disampaikan dulu seperti apa sih sebenarnya fungsi-fungsi dari Badan Pengawas Pemilu itu sendiri. Silakan Pak Zani. Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia Suara Jombang. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena ada kolaborasi yang sinergi antara Bawaslu dengan stakeholder di Kabupaten Jombang. Salah satunya adalah Suara Jombang. Jadi terkait kewenangan dari Bawaslu itu sendiri, ada 3 hal, ada 3 garis besar yang kemudian menjadi dasar kita melakukan satu proses pengawalan dalam pemilu maupun pemilihan. Yang pertama adalah kita melakukan satu proses pencegahan. Jadi memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait tahapan pemilu, terkait aturan-aturan pemilu dan sebagainya. Kemudian ada namanya pengawasan, yaitu melakukan proses pengawasan di setiap tahapan. Jadi memanai pemilu atau pemilihan itu bukan di hari H pencoblosan, tapi proses gitu ya, sebelum hari H dan pasca sampai terpilihnya si calon baik presiden ataupun bupati wakil bupati. Nah, yang ketiga adalah penindakan. Jadi kewenangan kita itu di Bawaslu bagaimana kemudian memberikan jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan aturan-aturan dalam proses pemilu maupun pemilihan. Maka kita melakukan satu kewenangan yaitu terkait penindakan. Nah, dasar kita itu adalah di Undang-Undang 7 maupun di Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Jadi kalau pemilu itu Undang-Undang 7 tahun 2017, kalau Pilkada itu Undang-Undang 10 tahun 2016. Nah, kemudian terkait kewenangan Bawaslu salah satunya yang mungkin di divisi kami itu tentang penanganan pelanggaran. Jadi penanganan pelanggaran itu kita kategorikan bahwa ada namanya pelanggaran administrasi, ada penanganan kode etik. Nah, ada lagi penanganan pelanggaran pidana. Jadi kalau administrasi itu terkait
yang dilanggar itu tentang tahapan dan sebagainya. Nah, kemudian kalau pidana itu kita ada namanya gabungan dari 3 unsur, dari kejaksaan, kepolisian, yaitu Gakumdu. Nah, kalau etik itu terkait para penyelenggara pemilu yang kemudian melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, yang itu dilanggar oleh penyelenggara. Nah, kenapa kemudian Bawaslu melakukan pengawalan terhadap jalannya tahapan pemilu, karena ingin kami bahwa semangat kita bagaimana menjaga integritas pemilu. Pemilu sebagai ruang aktualisasi kedaulatan rakyat itu harus kita jaga. Terus kemudian baik peserta maupun penyelenggara maupun pemilih itu tunduk dan patuh atas undang-undang yang ada. Nah, terus kemudian bahwa Bawaslu juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Nah, kemudian kembali pada terkait penanganan pelanggaran, di Bawaslu itu ada yang kita kenal 2 hal. Yang pertama adalah temuan. Jadi temuan itu berdasarkan atas kerja-kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan pengawas, baik di tingkat kabupaten, kemudian kecamatan, ataupun di desa, bahkan sampai di TPS. Nah, yang berarti kedua, hasil pengawasan dari Bawaslu dan jajarannya gitu, Pak? Ya, dari itu temuan Bawaslu dan jajarannya. Nah, yang kedua itu terkait laporan. Jadi laporan itu sesuatu yang kita dapat atau yang kita terima dari yang pertama peserta pemilu, ya kan? Terus kemudian yang kedua itu dari warga masyarakat, dari warga masyarakat. Terus yang ketiga itu dari pemantau pemilu, dari pemantau pemilu. Nah, dari warga masyarakat ini bisa memberikan laporan ketika ada dugaan pelanggaran. Jadi yang terpenting bahwa syarat formil dan materialnya itu terpenuhi. Syarat formil dan semisal bahwa siapa sih yang dilaporkan, kejadiannya di mana, buktinya apa saja, terus yang melaporkan ini siapa, nah gitu. Terus kemudian ada juga bahwa ketika biasanya ini kita sedikit pengalaman pada waktu 2019 kemarin melakukan proses pengawalan di pemilu, biasanya peserta maupun warga masyarakat itu memberikan informasi kepada kami, memberikan informasi, taruhlah Pak di sana ada dugaan pelanggaran gini, tapi mereka sungkan, mereka malu, kan gitu. Nah, itu menjadikan informasi awal bagi kami. Nah, kita bisa melakukan proses investigasi, melakukan pendalaman atas kejadian tersebut. Apakah benar sih ini ada unsur pelanggarannya atau tidak? Nah, jadi itu proses yang kita lakukan, Mbak Nida, dan juga pada waktu 2019 kita juga mendorong kepada seluruh elemen khususnya di masyarakat Jombang, baik peserta pemilu ataupun pemantau dan warga masyarakat untuk berani melaporkan, Oke. Jadi sebenarnya fungsi dari keberadaan Bawaslu ini benar-benar krusial juga ya Pak ya dalam penyelenggaraan pemilu yang bersih, jujur dan adil itu ya? Iya. Karena bagaimanapun juga tugas kami mengawal undang-undang. Kita ini kan pelaksana undang-undang. Jadi undang-undang baik pemilu maupun pemilihan itu memang benar-benar kita lakukan. Nah, ini sedikit tambahan Mbak Nida, mungkin nanti bisa menjadikan refleksi kita bersama. Ada kurang lebih sekitar 500
546 Apa itu? temuan pada Temuan. waktu 2019. Oke. Nah, ini Temuan yang itu berarti yang ditemukan oleh Bawaslu dan ya jajarannya ya, dan Pak? jajaran ya, itu yang terregister. Jadi gini, kalau yang sudah terregister itu memang benar-benar di situ terjadi dugaan pelanggaran. Gitu. Nah, terus ada cuma satu yang kita sayangkan, itu cuma satu laporan gitu loh. Itu dari sekian. Berarti partisipasi masyarakat sejauh ini masih sangat kurang ya, Pak? Apa Nah, bisa dikatakan seperti itu? menurut saya bahwa ini PR kita bersama. Jadi PR. bahwa Oke. pemilu itu yang perlu digarisbawahi, pemilu itu bukan kemudian menjadi tanggung jawab penyelenggara. Pemilu atau pemilihan itu bukan kemudian menjadi tanggung jawab peserta. Pemilu itu atau pemilihan bukan menjadi tanggung jawab pemilih saja, tapi kita semua, seluruh elemen yang ada di Kabupaten Jombang ini, bagaimana kemudian berpartisipasi biar benar-benar menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang amanah. Nah, ini yang menjadi PR sampai hari ini, gitu. Oke. Nah, Pak, melihat data yang panjenengan munculkan tadi dari 400 sekian temuan, kemudian hanya satu laporan, betul ya Pak ya? Satu laporan dari 546. masyarakat, tentu saja 500 sekian, 546 temuan dan satu laporan dari masyarakat. Ini adalah satu data yang sangat timpang sekali. Tapi kenyataannya memang begitu. Nah, kira-kira faktor apa ya yang membuat masyarakat ini kemudian saya tidak tahu ya apakah itu tidak care atau enggan untuk menyampaikan laporan atau memang benar-benar kalau menurut kacamata masyarakat itu memang tidak ada pelanggaran. Kira-kira seperti apa gambarannya? Kemudian apa faktor-faktor yang kemudian mempengaruhi hal tersebut, Pak? Ya, jadi ada beberapa hal yang memang kemarin menjadi evaluasi kita, bahwa yang pertama pada proses penguatan partisipasi kita. Jadi beberapa hal yang sudah kita lakukan sebenarnya memberikan pemahaman yang menjadi kewenangan kita di awal adalah pencegahan itu ya. Jadi kita menggandeng kawan-kawan media, kawan-kawan pondok pesantren, kemudian dari peserta sendiri, dari universitas atau kampus-kampus yang ada, kemudian komunitas-komunitas itu sudah kita ajak duduk bersama, kita ngobrol bareng terkait tahapan-tahapan pemilu, aturan-aturan pemilu. Nah, terus kemudian bahwa kita dorong untuk berani memberikan laporan kepada kami khususnya untuk bagaimana benar-benar tidak ada pelanggaran khususnya di Kabupaten Jombang. Ini yang masih kita garap, kita edukasi sampai hari ini. Bahkan pasca apakah pemilu. pada sebenarnya itu ada sebagian masyarakat yang masih belum berani untuk menyampaikan laporan, Pak? Nah, iya, makanya kita dorong masyarakat untuk berani memberikan laporan kepada kami. Kita kan juga tidak ingin bahwa proses demokrasi itu tercederai oleh taruhlah money politik, terus kemudian isu sara, terus adanya politisasi kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini kan menjadi persoalan kita. Gitu, kayaknya yang banyak banget ini yang yang muncul di masyarakat pada saat proses penyelenggaraan pemilu, pelanggaran money politik yang seperti itu nih kayaknya dilema ya, Pak ya. Ya, sebenarnya ini menjadi tugas kita, ikhtiar bersama. Jadi saya ingin menambahkan dari 500 sekian temuan yang kita lakukan di kerja-kerja pengawasan itu kebanyakan di administrasi. Jadi taruhlah orang yang memasang alat-alat peraga itu
tidak pada tempatnya, kan gitu. Nah, ini termasuk administrasi. Terus kemudian kalau kode etik di Jombang alhamdulillah tidak ada. Terus kemudian pidana juga tidak ada, terus hukum lainnya. Nah, hukum lainnya ini termasuk taruhlah kawan-kawan ASN yang kemudian melakukan aktivitas menguntungkan ataupun merugikan peserta pemilu. Nah, ini kita rekomendasi kepada pihak tertentu, pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi. Jadi bahasa kita adalah pelanggaran hukum lainnya. Ada juga kemarin itu nyuwun sewu, ada dari kawan media, kita akhirnya juga merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait, mereka yang memberikan sanksi, biar proses edukasi di masyarakat itu memang benar-benar ada. Tapi kita lebih menekankan pada proses pencegahan dan pengawasan di tiap-tiap tahapan. Dan kita memberikan satu gambaran pada waktu tahapan-tahapan itu, mengajak kelompok-kelompok untuk melakukan pengawasan bersama-sama. Pak, sebenarnya alur dari proses pelaporan itu apakah rumit sehingga kemudian sebagian masyarakat merasa ini persepsi saya sih. Apakah rumit gak sih kira-kira sehingga kemudian sebagian masyarakat itu merasa enggan atau nggak mau, nanti jangan-jangan repot kalau sudah laporan terus digeret ke sana kemudian harus mengumpulkan bukti-bukti dan segala macam gitu. Seperti apa sih gambarannya untuk alur pelaporan itu? Jadi gini, untuk melakukan proses pelaporan sebenarnya cukup mudah. Jadi bahwa pelapor ini yang pertama harus keterpenuhan formil dan material. Taruhlah yang melaporkan ini dia punya KTP, ya kan? Dia punya hak pilih. Terus kemudian dia mengetahui, merasakan atau mendengarkan kejadian tersebut, kan gitu. Terus kemudian dia juga memiliki taruhlah foto, video atau rekaman sebagainya. Nah, datang saja taruhlah ke kantor pengawas di tingkat kecamatan semisal, ataupun di tingkat desa semisal, ataupun di kantor Bawaslu di Kabupaten Jombang semisal. Nah, itu akan kita arahkan, kita bimbing bagaimana kemudian untuk melakukan proses pelaporan. Jadi kalau kemudian berkas-berkas itu sudah ada, dibawa ke kantor, kemudian diberikan format-format yang sudah ada, dan insya Allah di 2019 kemarin sampai di kawan-kawan pengawas desa itu punya format-format yang bisa diisi, tidak harus diketik. Nah, tidak harus diketik, diisi pakai tangan aja, enggak masalah. Tinggal nanti kalau sudah kemudian dibawa di Bawaslu, kemudian kita cross check untuk data awal. Jadi berkas tersebut unsur formil materialnya seperti apa. Kalau taruhlah ada yang kurang gitu ya, kita berikan kelonggaran 2 hari sampai 3 hari maksimal untuk melakukan kelengkapan berkas. Nah, kalau kelengkapan berkas tersebut terpenuhi, maka ini akan dilakukan satu proses kajian awal itu di tim internal kami. Nah, ini terpenuhi unsur atau tidak, ini kemudian bisa diregister atau tidak, kan gitu. Jadi hukumnya bagi kami haram untuk tidak menerima laporan. Kan gitu ya. Nah, cuma tinggal bagaimana laporan ini bisa diregister atau tidak, tergantung kelengkapan formil dan material tersebut. Terus menyesuaikan dengan era digital sekarang ini, Pak, semuanya kan hampir sudah memanfaatkan cara-cara online. Apakah Bawaslu sudah mempersiapkan sistem pelaporan secara online? Ya, ada. Jadi bisa diakses di website kami juga ada di Bawaslu.
.go.id Jombang ini, kemudian di Bawaslu RI juga ada di situ. Masyarakat bisa melakukan pelaporan secara online. Nah, kalau di pengawasan itu ada namanya Sipaslu, atau terus kemudian ada namanya Sigap, kalau nggak salah itu, terkait pelaporan-pelaporan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Nah, untuk pelaporan secara online ini apakah alurnya juga apakah sama dengan yang secara offline yang datang ke pengawas kelurahan atau kecamatan, atau lebih simpel atau bagaimana, Pak? Ya, yang pasti bahwa di lokus kejadian tersebut kita punya kawan-kawan pengawas ya, yang pasti. Jadi karena bagaimanapun juga ada proses-proses yang harus kita lakukan. Jadi ketika online pun nanti akan kita cross check secara faktual, dengan proses investigasi tentunya, untuk memastikan kejadian tersebut. Berarti kalau pelaporannya secara online itu bisa masuk dalam kategori apa tadi ya, memberi informasi atau apa yang panjenengan sebutkan tadi itu, informasi awal gitu ya, Pak? Semacam memberikan informasi awal, kemudian Bawaslu meng-cross check ke lokus kejadiannya, seperti itu. Oke, nah ini sepertinya yang nampaknya juga bisa lebih memudahkan masyarakat untuk mengakses pola-pola pelaporan terkait dengan dugaan pelanggaran yang ada di masyarakat, Pak. Ya. Orang sekarang lebih suka online sih daripada ini datang langsung. karena memang dunianya seperti itu. Jadi itu. Dan juga Mbak Nina, bahwa di Jombang itu, di Bawaslu Kabupaten Jombang, kita ada namanya PPID. Jadi PPID itu menjadikan keharusan Bawaslu untuk memberikan informasi kepada khalayak masyarakat Kabupaten Jombang. Siapapun bisa mengakses, Jadi sekaligus kami ingin menyampaikan kepada warga Jombang yang memang membutuhkan data-data terkait hasil-hasil pengawasan, khususnya pemilu 2019, bisa datang langsung ke kantor Bawaslu boleh. Mungkin kalau cross check di website, monggo kami persilakan. Nah, di situ lengkap, di hasil pengawasan ada, terus kemudian kerja-kerja penanganan pelanggaran juga ada untuk dijadikan referensi. Kemarin juga ada beberapa kawan-kawan mahasiswa yang untuk dijadikan skripsi, tugas akhir. Bisa ya, Pak ya? Bisa, sangat bisa. Jadi yang terpenting bahwa keperuntukannya itu harus jelas, kemudian yang diakses itu memang data-data untuk publik. Jadi ada data yang dikecualikan, ada yang untuk publik, kayak gitu. Oke. Balik lagi ke fakta pelanggaran pemilu, fakta data ya pelanggaran pemilu di 2019, ada 546 temuan dan 1 laporan. Nah, kira-kira apa ya yang membuat masyarakat ini bisa lebih partisipatif dalam hal melakukan pengawasan di pemilu nanti di tahun 2024, sehingga kemudian ketika menemukan pelanggaran-pelanggaran itu bisa langsung memberikan laporan kepada Bawaslu. Apa benefit yang bisa didapatkan secara pribadi maupun juga secara kelompok itu apa, Pak Zani? Jadi ikhtiar pada proses bagaimana menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat, khususnya pada ranah penanganan pelanggaran. Jadi kita memberikan edukasi kepada mereka bahwa tidak ada hal yang kemudian akan merugikan bagi pelapor. Terus kemudian kita memberikan pemahaman, jangan sampai kemudian proses tahapan pemilu atau pemilihan ini tercederai. Hari ini itu kan banyak juga warga saya mendapatkan informasi-informasi bahwa ini kalau sudah jadi seperti ini, ini kalau sudah jadi seperti ini. Nah,
kesadaran mereka itu tumbuh. Yang jadi pertanyaan saya sampai gini, kesadaran muncul ketika sudah terjadi. Nah, ini kan repot. Akhirnya, oh nanti 2024 harus seperti ini. Nah, itulah yang kita dorong. Kita dorong bagaimana mengedukasi warga masyarakat di Kabupaten Jombang ini dengan mereka harus berani. Mereka juga memiliki keyakinan bahwa kedaulatan ini ya punya saya. Betul, kan seperti itu. Oke. Nah, kemarin kita lakukan terkait pojok-pojok pengawasan. Jadi pojok-pojok pengawasan itu kita memberikan referensi-referensi, buku-buku dan sebagainya, aturan-aturan terkait pemilu maupun pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Jombang. Seperti itu. Oke, jadi pemilu ini adalah gawe kita bersama. Pemilu ini adalah kepentingan dan kebutuhan dan kepentingan kita bersama, bukan kepentingan segelintir pihak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang melenceng, ya harusnya kita sama-sama harus mengingatkan dan juga kalau perlu dilaporkan, ya laporkan saja, tidak usah takut, tidak usah khawatir begitu ya Pak ya. Betul. Baik. Terakhir pesan untuk masyarakat Jombang tahun 2024 nanti. Silakan. Jadi walaupun pelaksanaan pemilu itu di tahun 2024 bahwa yang harus digarisbawahi pemilu itu menjadi ruang pendidikan demokrasi, penguatan kedaulatan rakyat. Jangan sampai kemudian tercederai hanya gara-gara money politik, jangan tercederai gara-gara hoak, jangan tercederai karena isu sara ataupun kelompok-kelompok kepentingan yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh sebab itu bahwa Bawaslu sampai hari ini juga melakukan proses-proses edukasi dan kami sangat terbuka bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jombang dan juga kelompok-kelompok kepentingan yang ada di Kabupaten Jombang untuk memberikan saran, kritik, kemudian bareng-bareng untuk melakukan proses edukasi politik di warga masyarakat Jombang. Begitu Mbak Ninda, terima kasih. Oke. Pak Zani, terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini di program Pojok Demokrasi ya. 104.1 Radio Suara Jombang FM, matur nuwun. Ulasannya cukup menarik sehingga masyarakat juga kita ajak semuanya untuk bersiap-siap di tahun 2024 nanti itu lebih partisipatif dan lebih menganggap bahwa ini adalah gawe kita bersama, kebutuhan kita bersama. Kalau misalnya itu gagal, maka kita juga yang terkena imbasnya. Kira-kira begitu ya Pak ya? Iya, baik. Betul. Oke, selamat menyongsong 2024, tetap bersemangat dan juga semakin kesini ritmenya semakin cepat saja. Ya. Semoga kawan-kawan Bawaslu diberikan kekuatan, kesehatan semuanya, sehat-sehat semuanya, kuat semuanya untuk bisa menjalankan amanah bangsa ini. Terima kasih Pak, selamat pagi, selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Salam untuk kawan-kawan Bawaslu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya. Talk show interaktif Pojok Demokrasi bersama dengan kawan-kawan dari Bawaslu Kabupaten Jombang yang sudah Anda simak bersama-sama. Semoga bisa memberikan pencerahan, pengetahuan. Kita bersama-sama mengawal demokrasi di negeri ini untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Saya masih bersama dengan Anda di program Cakrawala Sesi yang kedua.